Selama nikah ini nggak terlalu kelihatan sih ya, cemburuannya tuh nggak terlalu kelihatan. Yang waktu dulu aja pas deket-deket itu kelihatan gitu ada cemburu. Memang kaolannya juga kan udah menjaga lah gitu, nggak biar Bang Baldinya nggak terlalu nggak terlalu cemburu. Dan kalau aku lihat Nola tuh perlu yang kayak gitu, yang udah bukan kata-kata, udah bukan janji, udah bukan gimana, tapi orang yang benar-benar memberikan buktinya gitu. Nah, Baldi tuh aku lihat bisa ngasih itu semua gitu. Cowok yang romantis juga sih aku rasa gitu. Cowok yang mau ngurusin gitu, ngurusin perintilan apa-apa macem-macem gitu. Dan jarang loh ada cowok yang kayak gitu. Ya kan proses perjalanan udah lumayan panjang tuh dari kita kenalan. Waktu itu, terus sempat jauh, kita dekat lagi. Ternyata Nola tidak berubah gitu loh, dalam artian tetap Nola apa adanya, tetap sifatnya yang dia rame. Ternyata semakin kesini aku sadar bahwa emang aku cinta Nola tuh apa adanya, jadi emang mantep banget untuk ngejalanin, dan ternyata di dalam hati sudah siap untuk bisa lebih serius. Dia percaya karena tipenya tuh kayak gini, segala sesuatu tuh harus dia tuh tipenya serius kan Baldi. Udah kaku, serius, terus harus dia tuh kalau nggak yakin 100% dia nggak akan mau ambil resiko gitu. Orangnya nggak mau ambil resiko. Baldi tuh maunya aman gitu. Jadi dia tuh butuh kayak butuh waktu untuk meyakinkan, melihat situasi, kondisi dan semuanya gitu ya. Kalau ini benar-benar ya yang berbeda gitu dengan yang dia tahu, yang dia pikirkan gitu. Waktu itu aku minta ketemu sama ibu, minta kenalan. Waktu itu kita kenalan salah satu mall, datang makan malam. Ibu baru pulang dari kerja. Ibu lagi nyuap gini. Begitu kenalan, lagi nyuap. Ibu mertua aku lagi makan. Dia ngomong. Aku ngomong gitu, dia diem langsung gitu. Keselak Sesaat keselak deh, minum dulu. Karena aku bilang, Bu, ya udah kenalan segala macam, ngobrol. Ya Bu, saya ini pengen nikah sama Nola, saya ngomong gitu. Langsung. Baru kenal, jadi baru ketemu pertama kali, ngobrol nggak nyampe 15 menit. Kita makan gitu, basa-basi nggak nyampe setengah jam. Aku bilang, baru kenalan langsung, Bu, saya mau nikah. Ya gimana kakak sabar petir. Saya pengen nikah sama Nola tuh. Keselak deh tuh. Nah, habis ngomong kayak gitu, bro, proses perjalanannya mudah. Langsung atur waktu ketemuan antara orang tua sama orang tua. Aku datang sama orang tua aku sama nenekku waktu itu ke rumah Nola. Ya sesudah itu perjalanannya cepat. Karena yakin sama Nolanya gitu, Nola udah setuju dengan keputusanku bahwa aku pengen nikah. Ya jadi waktu ketemu sama ibunya itu juga jalan dengan sendirinya, tiba-tiba ngomong aja gitu. Kayak dikasih kelancaran ya gitu ya. Jadi kalau misalnya waktu itu ibunya nolak pun nggak apa-apa. Cuman masalah waktu, aku akan kembali lagi. Oh iya, pikir kabur lagi. Kembali lagi. Enggak kabur lagi dong. Nola yang lebih duluan sih yang aku bawa ke keluargaku. Karena waktu kita deket, Nola pergi keluar negeri, ada acara. Aku udah kenal sama adik ya. Kenal sama adikku, aku pulang tiba-tiba bawa mobilnya Nola. Orangku tuh nanya, hah? Ini mobilnya siapa? Mobilnya Nola. Terus, jadi karena daripada di kos-kosan, ya kan? Kok dititipin di kamu gitu kan? Iya dititipin DP Panjer Mbak maksudnya. Dititipin di aku mobilnya, maksudnya aku nggak ada tukang nyuci, jadi aku nyuciin tiap hari. Itu maksudnya gitu, udah nggak ada supir, nggak ada tukang nyuci, jadi hari-hari aku yang nyuciin. Gitu di Bekasi kan, di Bekasi di rumahku juga nggak ada yang jagain, di rumah juga ada. Jadi butuh supir sama satpam sebenarnya. Iya, jadi waktu itu supir nggak ada, satpam nggak ada. Kayaknya dijagain sama dia kayak gimana, aman tentram gitu kan. Jadi ya udah akhirnya Nola udah kenal sama papaku, kenal sama mamaku duluan. Baru aku kenal sama ibu. Sebenarnya tuh tujuannya berteman sama adekku tuh dia pengen tahu. Ger banget sih jadi orang, heran. Gak pernah nanya juga. Bisa ditanya Wandanya. Coba Wanda ditanya, pernah nggak aku nanyain kamu nggak? Modalnya sebenarnya karena aku orangnya serius ya. Jadi buat aku nggak ada, maksudnya nggak ada tanda aling-aling. Kepentingan aku tuh cuman bahwa emang aku pengen nikah sama Nola. Jadi nggak ada niatan lain, aku nggak mau ngambil hati mertuaku karena waktu itu tujuan aku tidak mengambil hati. Tujuan aku adalah nyampein niat aku. Kalau niat aku baik,
insya Allah nanti nggak usah diambil hatinya, mertuaku juga pasti akan baik waktu itu. Tapi ya mungkin sesuatu yang dipersiapkan bukan tergesa-gesa sih, karena tidak ada yang tergesa-gesa juga, cuman apa yang dipersiapkan dengan tujuan yang baik sih menurut aku, walaupun tempo waktunya cepat, hasilnya sih insya Allah baik. Gak gitu. hanya itu, Baldi juga datang ke manajemen yang lama Bung Kris pada saat itu, datang juga menghadap. Jadi selain orang tuaku, orang tua kerja juga dia datengin, karena kan dulu sih permintaannya nikahnya nanti umur 26-an, 27 gitu. Waktu itu aku baru mau 25 ya. Iya, dan waktu itu kan kondisinya Bitri lagi promo banget, lagi yang promo, lagi apa, positioningnya lagi sangat bagus. Terus tiba-tiba aku masuk pengen nikah. Waktu itu aku sangat paham ketakutannya Bung Kris, manajemennya Nola dulu adalah akan berakhir seperti Lucy. Enggak 100% lancar gitu. Tapi kalau dibilang proses lancar ya lancar, alhamdulillah lancar. Maksudnya dari persiapan kita tidak pernah ada yang kata-kata yang biasanya kan kalau nyatuin dua keluarga nih kepalanya penuh gitu loh. Jadi bener-bener yang orang tua kita maunya apa, kita maunya apa, nggak ketemu. Belum lagi sama manajemennya Nola waktu itu maunya apa, sama sekali pasti pecah kepala tuh ngatur gitu-gitu. Nah ternyata di proses ini kita banyak banget dapat support, dapat dukungan, bantuan di luar keluarga ya. Tiba-tiba keluarga sih udah pasti dukung. Manajemen Bitri waktu itu juga sangat dukung. Teman-teman banyak banget yang ngasih privilege ke kita. Jadi kayak seperti apa ya? Kalau adapun yang mengganggu buat aku sih bukan gangguan gitu, karena memang orang bilang biasanya kalau orang mau nikah ini pasti ada aja yang cobaannya, ya ributnya, apalah segala macam. Tapi ya alhamdulillah semuanya itu kita nggak temuin ya gitu ya. Jadi karena memang niatnya memang tulus ingin menjalankan hubungan yang baik gitu ya, ya ibadah lah tentunya. Jadi ya alhamdulillah semuanya lancar gitu. Sebenarnya cemburu sih udah mulai berkurang, dalam artian aku sudah punya trust yang sangat besar sama istriku, begitu juga Nola. Jadi kita sudah nikah hampir 11 tahun, sudah tahu lah semua luar dalam, karena dari awal pacaran pun kita selalu nggak pernah ada yang tutup. Jadi sekarang sih cemburuku tuh sudah jauh berkurang sekali, maksudnya saya jauh banget dibandingkan awal-awal. Sebenarnya sih kalau aku ngerasa cemburu itu adalah bumbu perasaan bahwa memang kita punya cinta yang luar biasa buat pasangan kita. Menurut aku ya, makanya timbul rasa cemburu. Kalau orang yang udah akhirnya setengah cuek tanpa rasa cemburu, either itu dia punya kepercayaan yang luar biasa terhadap pasangannya, atau emang dia nggak sayang. Prinsipnya gitu. Ya pilihannya cuma dua. Kalau orang tidak punya rasa cemburu, dia sangat tidak peduli sama pasangannya, atau dia sangat percaya. Nah kebetulan aku itu tipe orang yang sangat percaya dan sayang berlebihan, jadi timbulnya tetap ujung-ujungnya cemburu. Yang punya ini kan udah lama. Ini udah lama nih buat dia dulu pertama kali ya. Ini ya kan buat kedua ulang tahun, ya kan? Ulang tahun buat Baldi masih disimpan. Alhamdulillah belum rusak, dan untungnya juga size-nya pas gitu, jadi dia masih simpan. Aku seneng banget. Nah ini apa nggak tahu? Bukan punya kamu. Ini apa? Oh iya. Ini apa ini? Nih? Apa sih ini? Oh ya Allah, iya ini juga ya. Ini juga pertama kali aku beliin buat Baldi. Dia bilang biar rezekinya banyak nih kamu kerja buat istri sama anak.
Pang Nola. Dia pasti soto Padang. Oh, Baldi mah apa aja suka. Dari pindang, ikan, pindang tulang, telur disegalain. Telur dicabein dikasih kecap. Telur gulai dikasih kecap. Semuanya dia suka, pokoknya telur. Baldi Nola yoga dalam arti tidur. Ya, yoga dalam arti tidur. Baldi nonton sambil yoga. Sambil tidur. Iya.